Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Turmilah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kuningan. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Terima kasih tidak pergi meski aku terlambat menyadari, karya Boy Chandra. Terima kasih tidak pergi meski aku terlambat menyadari, karya Boy Chandra. Malam itu aku di puncak kesalku. Beberapa waktu belakang aku selalu saja bertengkar dengan Hadi. Aku tidak mengerti apa mau dia sebenarnya. Mulanya kami biasa saja, tidak ada pertengkaran sama sekali. Aku tahu dia juga masih belajar memahamiku, sama halnya seperti aku memahami dia. Bukankah dua orang yang baru mulai hubungan baru memang pada fase harus saling memahami? Dan aku bersama Hadi baru saja beberapa bulan menjalin hubungan yang serius. Namun, beberapa hari belakang, dia tidak seperti biasanya. Dia mulai aneh. Ia melakukan hal-hal yang sebelumnya tak pernah dia lakukan, dan aku kesal dengan semua itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia masih saja mempermasalahkan hal-hal yang menurutku sepele. Apa salahnya dengan foto-fotoku dengan mantan kekasih yang masih terpajang di media sosial? Aku ingin kamu menghapusnya. Aku tidak suka saja melihatnya. Suaranya terdengar pelan dan tidak ada nada emosi sama sekali. Buat apa? Jangan salah paham dulu. Aku hanya ingin nanti 10 hingga 15 tahun lagi, kalau kita terus bersama, kita akan punya anak, dan anak-anak kita tidak menanyakan hal itu kepadaku atau kepadamu. Tapi itu kan foto biasa saja, hanya foto di pantai dan sedang makan malam. Kenapa harus dihapus? Apa susahnya menghapus foto-foto itu? Aku tidak suka saja dengan pemikiranmu yang sempit itu. Aku kesal dan makin kesal. Sempit, dia tersenyum dan menyesal mengeluarkan kalimat itu. Maaf, bukan begitu maksudku. Tapi dia terlanjur menyimpan sesuatu di matanya. Percakapan itu tidak berlangsung lagi. Aku keburu kesal dan memilih meminta diantarkan pulang. Hadi mengikuti keinginanku. Namun, beberapa hari setelah itu dia mulai bersikap dingin. Tidak seperti biasanya, tiap kali kami bertemu, dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia seorang pekerja kreatif, video editor freelance. Aku belum juga mengabulkan permintaan hari itu. Aku pikir memang tidak ada pentingnya menghapus semua foto yang ada di media sosial tentang masa laluku. Biarlah semua itu menjadi kenangan. Lagi pula, kalau Hadi memang benar-benar mencintaiku, dia tidak seharusnya mempermasalahkan itu. Biar bagaimanapun, aku pernah melalui 4 tahun bersama Hakim. Tentu banyak hal yang pernah aku bagikan ke media sosial. Foto dan segala kenangan itu tersimpan rapih di sana. Sejujurnya, aku sama sekali tidak ingin kembali lagi pada Hakim. Aku sudah membulatkan niatku. Aku hanya ingin bersama Hadi. Hari itu kami bertemu di tempat biasa. Kami menghabiskan waktu akhir pekan. Hadi terlihat lebih rapi dari biasanya. Rambut di dagu dan di pipi sudah dicukur bersih. Dia tidak membuka laptop waktu itu. Tumben memang, karena beberapa waktu lalu dia selalu sibuk dengan laptopnya. Hingga beberapa hari lalu, aku protes. Kamu, kalau lagi sama aku jangan sibuk sama laptop mulu. Aku kan bete. Aku lagi kerja sayang. Ini kerjaan aku harus aku selesaikan hari ini juga. Hari mencoba menjelaskan. Tapi kan
Kamu bisa kerjakan nanti malam atau saat tidak bertemu denganku. Helen, sayang, 5 menit lagi ya. Aku hanya mengangguk. 5 menit setelah itu dia berhenti bekerja. Dan sejak itulah dia tidak pernah lagi melakukan hal yang tidak aku sukai. Hingga pada malam kemarin, dia melakukan hal yang tidak aku sukai lagi. Dia kembali membahas foto-fotoku bersama Hakim yang berada di media sosialku. Aku boleh minta sesuatu kepadamu. Dia menatapku. Memang aku pernah melarangmu. Aku menjawab pertanyaan dan pertanyaan. Kalau begitu, aku ingin kamu benar-benar menghapus semua foto-fotomu bersama mantan kekasihmu di media sosialmu. Hadi, bukankah kita pernah membahas ini? Tapi kamu tidak pernah mengabulkan permintaanku. Permintaan kamu tidak penting. Aku emosi dan kesal. Bagiku itu penting. Malam itu dia pergi dan meninggalkanku. Kesekian kalinya aku meminta kepadamu, tapi kamu tidak mau memenuhinya. Aku tidak memaksamu melupakan apapun. Aku hanya ingin kamu menghapus foto-foto itu di media sosial milikmu. Itu penting bagi hubungan kita, untuk orang-orang yang mengenal kita. Nanti, sebelum pergi, ia sempat mengeluarkan apa yang ia pendam. Kalau memang foto-foto itu bagimu, kau harusnya dengan mudah menghapusnya. Aku tidak akan memaksamu lagi, ucapnya. Itu pertama kali dia marah dan langsung pergi dari sisiku. Sebelum dia bahkan tidak pernah mau menolak apa saja yang aku inginkan. Hubungan kami tetap berjalan. Hingga beberapa bulan setelah itu dia melamarku. Dia laki-laki serius yang ingin bersamaku. Sewaktu meminta menjadi istrinya, dia tidak pernah membahas media sosial dan foto-foto yang belum juga aku hapus. Kupikir dia sudah bosan dan aku tidak berniat menghapus foto-foto itu. Hingga suatu malam, aku melihat ia tidak fokus bekerja. Dari belakang, aku melihat dia membuka Facebook, melihat perempuan yang telah menjadi istrinya di media sosial yang dia miliki, tetapi masih saja memasang foto laki-laki lain dari masa lalunya. Ada perasaan yang tiba-tiba memukulnya. Betapa aku tidak pernah mengabulkan permintaan dia selama ini. Laki-laki yang mendampingiku sepenuh hati. Mengapa aku masih saja mempertahankan sesuatu yang sebenarnya memang tidak penting lagi bagiku? Awalnya, aku berpikir tidak ada salahnya dengan foto-foto itu yang penting hati aku kepadanya. Namun, kenyataan lain. Dengan adanya foto-foto di media sosial, itu suamiku masih bisa kembali menatap masa lalu. Perempuan yang kini mengandung anaknya, tetapi masih betah membiarkan foto lelaki di masa lalu ada di media sosial miliknya. Beberapa hari setelah Hadi melamarku, aku sempat menceritakan hal ini kepada sahabatku. Hari itu, aku mengatakan Hadi ingin menikahiku, juga membahas semua foto-foto yang diminta untuk hapus. Lalu, kamu sudah menghapusnya? Belum, Ra. Ku biarkan saja, ku pikir gak perlu dihapus, apa pentingnya coba. Kalau dia ingin dihapus, berarti memang ada yang penting baginya. Kenapa foto itu harus dihapus? Tapi kan sayang, kenangan itu gak harus dibuang begitu saja kan? Aku membela diri. Helen, mungkin bagimu foto-foto itu tidak ada artinya, karena memang kau menganggap semua sudah berlalu. Tidak ada perlunya dipermasalahkan. Tapi bagi Hadi itu penting, Len. Ara menggenggam bahuku. Selamanya foto itu ada di media sosialmu, artinya selama itu pula kau belum bisa menetapkan Hadi menjadi orang satu-satunya dalam hidupmu. Bukan begitu juga kali, Ra. Jangan berlebihan. Aku tidak berlebihan. Kau tahu kenapa dia meminta menghapus foto Hakim? Karena Hakim mantanmu, artinya dia tidak ingin nanti anak kalian bertanya tentang hal-hal yang pernah kau lalui selain dengannya.
Kan hanya foto-foto, aku tetap saja membela. Iya, hanya foto, tapi itu di media sosial. Kalau kamu tidak menghapusnya, dia tetap akan ada di sana sampai kapanpun. Ara menarik napas. Helen, cukup. Kamu saja yang menyimpan kenangan itu di kepalaku. Kalau memang tidak bisa kau lupakan, jangan hukum dia dengan terus menyiksa apa saja kau lalui di masa lalu. Dia tidak seharusnya menerima itu. Dia sudah menerimamu dengan segala keadaanmu. Tolong juga hargai dia dengan menghapus foto-fotomu bersama mantan itu. Ya sudahlah, nanti aku hapus, ucap agar Ara berhenti menceramahiku. Ingat satu hal, meminta menghapus foto-foto tidak sama dengan meminta kamu melupakan masa lalumu. Dia hanya ingin kamu menghargai apa yang kalian jalani hari ini dan kedepannya. Lagian, itu kan media sosial, semua orang bisa melihat. Harusnya kamu paham maksud Hadi. Iya, gak usah cerewet kamu dibilangin malah ngeledek. Ingat itu, kembali kepada betapa selama ini Hadi masih saja sabar denganku. Bahkan seandainya dia ingin pergi sebelum menikahiku, dia bisa saja meninggalkanku. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Aku menatapmu yang terus menghadap komputer, lalu diam-diam kembali ke tempat tidur. Sayang, bangun, ucap aku menyapu matanya yang sudah pagi. Aku sudah siapkan sarapan untukmu. Ayo cuci muka. Aku terdiam menatap matanya. Tatapan itu masih saja seperti saat pertama kali dia mengatakan dia mencintaiku. Aku mencintaimu, ucap sepenuh hati. Dia tersenyum, lalu mengecup lembut keningku. Ayo bangun, kita sarapan. Bayi kita harus jadi anak yang sehat. Hari itu ada pekerjaan di luar yang harus aku selesaikan. Setelah dia berangkat bekerja, aku membuka laptop dan membuka semua media sosial milikku. Aku tidak seharusnya membuat dia merasa tidak kujadikan seorang paling penting dalam hidupku. Aku menghapus semua foto yang ada di media sosialku. Foto-foto yang dulu pernah diminta Hadi untuk aku bersihkan. Cukup yang tersimpan hanya fotoku dan dia. Juga foto dengan anak-anak kami nanti. Tidak ada gunanya menyimpan foto mantan kekasih di media sosial ini. Aku sudah punya yang baru. Seharusnya sejak itu aku memilih Hadi sebagai seorang yang kupercaya menjaga hatiku. Aku sudah menghapus semua foto-foto bersama Hakim di masa lalu. Sebab Hadi juga melakukan itu. Bahkan sebelum bersamaku, dia sudah menghapus semua foto bersama mantan. Perempuannya sejujurnya membuatku cemburu. Tetapi aku lupa perasaan yang membuat Hadi cemburu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.